Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Ya, bagus. Ya, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, terus diberkati Tuhan dalam hidup kalian. Ya, tapi Bapak lihat ada yang tidak hadir. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Oh, Matthew dan teman-teman. Alasan? Sakit. Ya, teman kita Matthew sedang sakit. Kita doakan bersama-sama ya supaya Matthew cepat sembuh dan bisa bersama-sama dengan kita lagi untuk belajar. Jadi Bapak selalu ingatkan di musim penyakit ini, ya khususnya penyakit yang sangat berbahaya, yaitu corona, kita semua harus berhati-hati. Tidak usah melakukan hal yang tidak perlu, misalnya keluar rumah kalau tidak sangat penting, atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, itu tidak perlu ya. Jadi kita harus menjaga jarak dan menjaga kesehatan, itu penting. Setiap saat makan dengan teratur, rajin berolahraga, ya. Jadi jangan cuma melakukan hal-hal yang tidak perlu. Baik, kita akan segera buka kegiatan ini dengan doa. Giliran siapa hari ini untuk berdoa? Ya, silakan Rifana. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Katakanlah semua mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi setiap langkah kami sehingga boleh sampai di sekolah ini dengan selamat. Dan Tuhan, sebentar kami akan belajar dan mengajar sehingga Tuhan pimpin agar boleh selesai dengan baik. Dan Tuhan, ingatkan kami dan mengampuni kami setiap langkah kami. Ya, amin. Amin. Ya, silakan dulu semua. Terima kasih Rifana sudah memimpin kita dalam doa. Ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman, ya. Jadi waktu-waktu lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana itu iman, bagaimana tentang hidup beriman. Namun sekarang yaitu adalah satu peran dari Roh Kudus yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Nah, tapi sebelum Bapak melanjutkan, mungkin ada yang sudah tahu apa itu atau siapa itu Roh Kudus. Ada yang tahu? Ya. Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Oh, menurut Karen Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Ada lagi? Oh, Angela, apa? Roh Kudus adalah Roh Allah. Oh, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Oh, siapa lagi ada yang peran berbeda? Ya. Roh Kudus adalah roh suci dari Allah. Oh, Rigel bilang Roh Kudus roh suci dari Allah. Ya, semua jawaban ini benar, memang tidak salah. Walaupun dengan sudut pandang yang berbeda-beda, itu pandangan-pandangan tentang Roh Kudus dan karya atau pekerjaan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus itu roh suci dari Allah dan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah Roh Kudus dan karyanya dalam kehidupan manusia. Nah, untuk itu kita akan mempelajari saat ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dan 4.2, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kemudian Bapak juga akan tuliskan indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah
cara lain yang khusus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, perhatikan ya. Yang kedua, memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Yang ketiga, memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Yang terakhir, memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Ya, sekali lagi kalau bacakan, indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Ketiga, memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Yang keempat, memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Dengan tujuan belajar sama, ya. Tujuan belajar yang pertama, memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Ketiga, memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Serta keempat, memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Ya. Jadi setiap dalam kehidupan kita itu Roh Kudus bekerja. Bahkan saat kita melakukan ibadah, ada, misalnya ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih itu wujud Roh Kudus? Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang mempresentasikan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada gereja-gereja tertentu yang ada karunia Roh Kudus, misalnya berbahasa roh, ada yang bernubuat seperti itu. Mungkin ada di sini yang gerejanya seperti itu ada. Ada. Oh ya, ada gereja-gereja tertentu yang memang menyatakan karunia-karunia roh. Tapi bukan berarti langsung bilang, wah, gereja saya yang paling hebat karena kami bisa berbicara dalam bahasa roh, kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan roh. Tidak boleh berpandangan seperti itu. Karena semua gereja Tuhan itu ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan cuma sekedar berbicara bahasa roh, bukan cuma sekedar berbuat atau hal-hal yang terlihat seperti fantastis seperti itu. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu lebih kompleks. Ada seperti misalnya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, ada sukacita, damai sejahtera di dalam gereja. Itu ada pekerjaan Roh Kudus, ya. Ada perdamaian, ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan. Itu semua ada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan ada yang pagi berdoa bahasa-bahasa roh, siang marah-marah, berarti tidak ada damai, tidak ada damai sejahtera. Berarti itu meragukan,
bahasa rohnya. Betul nggak itu pekerjaan Roh Kudus? Masa ada bahasa roh tapi tidak ada damai sejahtera? Jadi harus ada keterkaitan antara apa yang sudah kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, pekerjaan Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi dalam bergereja ada karunia-karunia, misalnya karunia bahasa roh dan bernubuat, ada juga damai sejahtera, ada sukacita. Ya, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja untuk menuntun, membimbing, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi umat Tuhan di muka bumi ini. Ya. Kemudian kita ini adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Satu apa? Satu tubuh. Jadi gereja ini walaupun berbeda-beda, jadi Bapak tahu semua latar belakang gereja yang berbeda-beda, tapi semua itu adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Dan jangan ada yang beda-bedakan. Oh, gereja saya itu lebih hebat. Oh, gereja saya itu paling besar. Oh, gereja saya itu paling punya karunia Roh Kudus. Jangan ada yang berpikir seperti itu. Karena semua ini adalah satu di dalam Tuhan. Seperti anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada paru-paru, ada jantung. Semua itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam hidup manusia. Jadi tidak ada bilang pas kaki kena batu, aduh, langsung tangan bilang, yes, bagus. Ada nggak seperti itu? Bagus, supaya tangan lebih hebat dari kaki. Pas jalan bincang-bincang, tangan langsung senang. Ada seperti itu? Nggak mungkin kan? Jadi kalau kaki sakit, tangan juga merasakan, tangan langsung pijit-pijit itu kaki yang kesandung batu. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita, saat ada satu gereja yang terpuruk, satu gereja yang sedang mengalami kesusahan, gereja lain itu harus membantu. Saat ada gereja lain mengalami sukacita, gereja lain itu bisa saling membantu gereja-gereja lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, seperti itulah dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang beriman, kehidupan gereja Tuhan. Nah, jadi jangan saling membanding-bandingkan, karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semua, dalam setiap gereja kita. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dalam pembelajaran bahwa Roh Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba satu orang baca Kejadian 1 ayat 2. Ya, Koko baca. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Iya, terima kasih. Jadi, ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Roh Kudus? Sejak kapan Roh Kudus itu ada? Nah, firman Tuhan mengatakan bahkan sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus sudah ada. Sendiri, dia berkeliling, kemudian dia menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi dan segala isinya, dan yang terakhir secara penciptaan pada hari ke-6 adalah menciptakan manusia. Ya, itu karya penciptaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bekerja. Yang pertama juga dia menciptakan alam semesta ini serta isinya dan manusia, dan kemudian Roh Kudus itu juga yang memelihara keberadaan alam semesta ini. Jadi jika sampai sekarang dalam keadaan yang baik, itu adalah tidak lepas dari karya pekerjaan Roh Kudus. Dan bahkan Roh Kudus itu Tuhan sudah janjikan supaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Koko baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, jadi Tuhan Yesus sendiri menjanjikan supaya ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini nanti hadir dalam setiap
orang percaya, dalam kehidupan setiap kita, dalam hati kita, itu ada Roh Kudus. Nah, saat kita sedang mengalami kesusahan, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Saat kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami lemah, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Nah, Roh Kudus itu adalah representasi kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bisa dikatakan dalam tanda kutip, itu menggantikan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik di dalam dunia ini, namun Tuhan Yesus sebenarnya hadir dalam wujud Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Ya, jadi setiap orang yang percaya itu pasti ada Roh Kudus. Setiap orang yang percaya dalam hatinya pasti ada Roh Kudus. Kehidupannya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya ada tetangga punya mangga, sudah enak, sudah warna kuning-kuning. Wah, lebih baik saya curi ini mangga ini. Mulai, tapi tiba-tiba ada dalam hati, Koko, jangan curi mangga itu. Itu adalah dosa. Koko seperti ada bisikan yang menghalang-halangi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat kita ingin berbuat jahat, ada Roh Kudus bermain. Tiba-tiba ada teman sedang kesulitan, ada bisikan di dalam. Hizkia, kamu bantu dia sedang mengalami kesusahan. Nah, Hizkia langsung tergerak untuk membantu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menggerakkan kita untuk berbuat baik. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, dan kalau kita lihat arti sebenarnya berdasarkan bahasa aslinya, bahasa Yunani, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Parakletos ini kalau artinya adalah penasehat atau penolong. Ya, jadi bisa dikatakan dari artinya saja kita bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menasihati kita, memberikan petunjuk-petunjuk untuk hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kita lakukan. Ya, jadi kalau seperti bahwa katakan tadi, jadi kalau ada orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat, tiba-tiba dalam hatinya ada bisikan-bisikan untuk melakukan perbuatan, untuk menggagalkan perbuatan jahat tersebut. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan, kelemahan dalam kehidupan kita. Ya, sampai sejauh ini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jawab pertanyaan yang ada di buku. Buka halaman 39. Ya, halaman 41. Halaman 41. Itu ada 3 pertanyaan, ada 4 sebenarnya, cuma yang keempat itu pertanyaan diskusi. Jadi keadaan kita saat ini tidak mengizinkan untuk kita berdiskusi. Jadi cuma masing-masing saja ya. Itu 3 nomor. Nomor 1, menurutmu siapakah Roh Kudus itu? Apa peranannya dalam kehidupan orang Kristen? Kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. 3, berikan pula contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Ya, jawab 3 pertanyaan itu. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Ya, silakan. Waktu sudah habis. Baik. Nah, Bapak tahu pasti semua sudah menjawab.
Siapa yang lebih dulu? Boleh menjawab di depan. Oh, Angela. Oh, bagus sekali. Ya, silakan. Pertanyaannya kemudian langsung dijawab. Menurutmu siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya dalam kehidupan umat Kristen? Jawab, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan umat Kristen. Kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Contoh pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab ialah menciptakan alam semesta dan manusia. Ketiga, berikan pula contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari adalah mengingatkan manusia akan dosa yang telah dilakukannya. Iya, jawabannya bagus. Tepuk tangan semua. Oke. Baik. Nah, jadi karena waktu nanti semua jawaban dikumpul supaya Bapak bisa nilai, ya. Nanti jawaban itu akan memberikan nilai. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan, kita akan masuk dalam kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian Roh Kudus mulai membuat karya-karya yang besar, mulai dari penciptaan alam semesta ini, menciptakan seisi bumi ini, bahkan menciptakan manusia. Kemudian setelah itu Roh Kudus tidak meninggalkan begitu saja, namun tetap bertanggung jawab atas ciptaannya tersebut. Ya, dengan cara apa? Memelihara semua yang sudah diciptakannya. Bahkan sampai sekarang Roh Kudus tetap bekerja. Ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ciri-ciri orang yang hatinya ada Roh Kudus, yaitu yang ciri utama, yaitu bahwa saat dia percaya, dia mengaku dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, itu ciri-ciri utama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, Tuhan yang akan membantu dia dalam setiap persoalan dalam kehidupannya, Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hati dan pikirannya. Itu berarti saudara Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus itulah yang akan terus menuntun, menolong orang-orang tersebut, orang-orang percaya untuk bisa melakukan segala yang terbaik yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Ya, demikian. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup kegiatan pembelajaran pada saat ini. Dan doa tutup hari ini giliran siapa? Hizkia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara semua, kita berdoa kali Tuhan saat ini kami akan menunaikan perjalanan yang baik sehingga boleh Tuhan pimpin agar boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang nama Tuhan Yesus untuk amin. Amin. Ya, silakan duduk. Pembelajaran sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.